Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang berbeda-beda. Seorang hamba akan menjadi lebih bernilai, lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia lulus dari setiap ujian yang Allah timpakan padanya. Sebuah ibarat kelapa tua, ia akan jauh lebih bernilai, ia akan lebih berharga di sisi manusia ketika kelapa tua itu diubah wujudnya menjadi minyak kelapa. Namun untuk menjadi minyak kelapa bukanlah perkara yang mudah begitu saja. Kelapa tua akan mengalami berbagai macam ujian dan kepayahan. Ujian pertama adalah tatkala dipetik dari pohonnya, maka kelapa tua akan dijatuhkan dari ketinggian, mendarat dan terbentur ke tanah. Ujian berikutnya yaitu memisahkan buah kelapa tua dari sabutnya. Maka kelapa itu akan dijambak-jambak, akan ditarik-tarik, hingga akhirnya terpisahlah buah kelapa tua dari sabutnya. Ujian berikutnya, ia akan dipecahkan tempurungnya, maka kelapa tua itu dipukulkan dengan benda keras hingga akhirnya tempurung kelapa tua itu akan terbelah dan terlihatlah daging buah kelapa tua. Belum selesai sampai di sini, daging kelapa tua kemudian dipisahkan dari tempurungnya dengan cara dicungkil. Ujian berikutnya pun telah menanti. Daging buah kelapa tua akan diparut dengan parutan dari besi yang tajam. Setelah menjadi parutan kelapa tua, maka ia akan mengalami ujian berikutnya. Ia akan dicampur dengan air, kemudian diperas dengan sekuat tenaga dan disaring untuk dijadikan santan kelapa tua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kelapa tua diuji bertubi-tubi dengan berbagai macam ujian agar menjadi lebih bernilai, sehingga ia berubah wujud menjadi minyak kelapa. Selepas santan kelapa tua telah terbuat, maka santan itu akan direbus, dipanaskan dengan api yang membakar, sehingga terjadilah pemisahan air pada santan kelapa tua yang akan menguap, dan tersisalah minyak kelapa yang diidam-idamkan. Setelah itu, minyak kelapa ini pun dikemas sedemikian indahnya, kemudian dipasarkan dan dijual dengan nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi daripada hanya menjadi sebutir kelapa tua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah kehidupan. Kita akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita lulus dari berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian?
mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan dan ujian, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dalil di atas, kita mengetahui bahwa semakin tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan uji dia sesuai dengan kadar keimanannya. Bahkan semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka ia akan mendapatkan ujian yang semakin berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-anbiya'u summal amsalu fal amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini fa in kana dinuhu sulba istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasabi dini fama yabrakhul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah." Yaitu para nabi, kemudian yang semisal dengannya dan semisal lagi dengannya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka harus kita mengerti bahwa setiap hamba pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menguji seberapa kuat keimanan kita. Apakah kita menjadi hamba Allah yang sabar dan lulus ujian, ataukah kita menjadi hamba Allah yang gagal dari ujian Allah Subhanahu wa taala? Karena di balik semua ujian, Allah telah siapkan untuk kita balasan yang begitu besar dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tiada terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan keimanan dalam menghadapi semua ujian, dan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi jalan keluar terbaik terhadap segala bentuk ujian yang kita hadapi. Yakinlah bahwasanya sehabis malam datanglah siang, dan sehabis kegelapan muncullah cahaya yang benderang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hada wastaghfirullahal adzim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.